Baiklah, kita bertemu lagi. Hari ini topik kita adalah 5.5 Substitution. The substitution method involves rearranging one equation so that one of the unknown variables appears by itself on one side. The other side of the equation can then be substituted into the second equation to eliminate the other unknown. jadi substitusi. Substitusi ini masih bagian dari persamaan linier. Substitusi melibatkan pengaturan ulang satu persamaan sehingga satu persamaan yang tidak diketahui muncul di sisi yang lain. Sisi persamaan yang lain kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua untuk mengeliminasi yang tidak diketahui. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Solve the linear simultaneous equation. Solve the linear simultaneous equation system 20x plus 6y equals 500. 1. Ya, jadi di sini kita disuruh memecahkan persamaan 20x. Nah, 20x 20x ditambah 6y. Nah, sebetulnya udah bisanya kalian kerjakan ini, tapi tak apa-apa, saya kerjakan pelan-pelan saja, tak ada yang dikejar, usah buru-buru. 10x kurang 2y sama dengan 200. Maka ini kita bikin jadi persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kalian lihat di sini ada ini kan, maka kita dibikin di situ. Equation 2 can be rearranged to give. Jadi persamaan 2 dapat disusun ulang untuk menjadi persamaan 3, ya kan? Kita lihat di situ persamaan 2, 10x dikurang 200 sama dengan 2y. Nah, inilah berarti sama-sama kita bikin dia semuanya dibagi 2. Nah, 10 bagi 2 5, 200 dibagi 2 100 y. Nah, inilah jadi persamaan 3. Nah, kemudian kita lihat, kita dengarkan. If we substitute the left-hand side of equation 3 for y in equation 1, we get 2. Ya, jika kita substitusikan bagian sisi kiri dari persamaan 3 ke dalam persamaan 1, kita peroleh menjadi persamaan 3 tadi yang sebelah kirinya, ya, ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 20x tambah 6y sama dengan 500. Nah, inilah tadi persamaan 1. Sekarang masukkan persamaan 3. Berarti y nya 20x tambah 6 kali 5x kurang 100. Nah, inilah y kan, sama dengan 500. Nah, dapatlah kita 20x tambah 30x kurang 6 kali 100 600 sama dengan 500. Nah, 20 tambah 30 50x sama dengan ini, pindah kita pindah ke kanan, negatif menjadi
positif 500 tambah 600, maka 50x sama dengan 1100. X sama dengan 22. Ini dia, ya kan? Nah, selanjutnya apa katanya? X equals 22. To find the value of y, we now substitute this value of x into 1 or 2. Thus, in 1. Nah, untuk menemukan nilai y, kemudian kita substitusikan x ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Kita pilih salah satu. Nah, coba kita masukkan ke persamaan 1. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tadi sudah dapat x-nya. Persamaan 1 ini 20x ditambah 6y sama dengan 500. Kita masukkan x-nya. 20 kali 22 tambah 6y sama dengan 500. 20 kali 22 440 tambah 6y sama dengan 500. Nah, 6y ini kalian pindahkan ini ke kanan menjadi kurang, negatif. 500 kurang 440. 6y sama dengan 60. Y sama dengan 10. Maka dapatlah sudah ini nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Contohnya berikut ini. Find the equilibrium level of national income in the basic Keynesian macroeconomic model y equals c plus I. 1. C equals 40 plus 0.5 y. 2. I equals 200. Ya. Jadi di sini kita lihat dulu soalnya ini. Carilah tingkat equilibrium dari pendapatan nasional dari model ekonomi makro Keynesian, yaitu ada jadi 3 persamaan dia. Nah, kita lihat ya, Y sama dengan C tambah I. Inilah persamaan 1, di mana C sama dengan 440 tambah 0,5Y. Inilah persamaan 2. I sama dengan 200. Inilah persamaan 3. Maka kita lihat apa katanya. Dengarkan. Solution substituting the consumption function 2 and given I value 3 into 1, we get y equals 40 plus 0.5 y plus 200. Ya, jadi substitusikan fungsi konsumsi nomor 2 dengan nilai I yang given. Given itu artinya nilai yang sudah ditentukan dari persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Nah, jadi kita masukkan persamaan 3 dan persamaan 2 ke persamaan 1. Kita lihat Y sama dengan persamaan 1 itu kan C tambah I. Maka kita masukkan persamaan 1, persamaan 2 dulu ya ke C ini. 40 tambah 0,5Y sama di mana? Ditambah I. I itu adalah 200. Nah, ini dia kan. Nah,
Berarti kita pindahkan Y dikurang, ini kan kita kalau pindah dia kemari positif jadi negatif, 0,5Y sama dengan 40 tambah 200. Nah, Y kurang 0,5 berarti 0,5Y, 40 tambah 200, 240. Setengah dari 240. Nah, Y sama dengan, ini supaya habis tentunya kita kali, kali 2. Ini juga kita kali 2. 0,5 kali 2 1, tinggallah dia kan 1Y. 240 kali 2 480. Y sama dengan 480. Tinggal kita masukkan lah. Oh, tidak ada yang dimasukkan karena dia sudah terjawab semua. Kita buktikan ya. Y sama dengan C tambah I. Diketahui C nya, Y nya sama dengan 480, sama dengan, C itu adalah 40 tambah 0,5 kali 480 ditambah 200. I kan 200. Kita buktikan 40 tambah, ini kan ini tambah ini dulu ya, 240. Setengah kali kali 480, 240. Jadi 480 sama dengan 240 tambah 240, terbukti. Nah, sekarang ada latihan. Kita lihat latihannya. 1. A consumer has a budget of £240 and spends it all on the two goods A and B, whose prices are initially £5 and £10 per unit respectively. The price of A then rises to £6 and the price of B falls to £8. What combination of A and B that uses up all the budget is it possible to purchase at both sets of prices? 2. Jadi soal nomor 1, seorang konsumen memiliki budget atau anggaran $240, pound sterling, menghabiskan semuanya untuk membeli dua barang A dan B yang harga awalnya 5 dan 10 per unit. Berarti itu 5 itu harga awal barang A, 10 harga barang B. Harga barang A kemudian naik menjadi 6, harga barang B turun menjadi 10. Kombinasi dari A dan B, kombinasi apa yang dari A dan B yang digunakan sehingga bisa atau mungkin untuk membeli harga tersebut. Nomor 2, to find the equilibrium value of Y in a basic Keynesian macroeconomic model where Y equals C plus I. The accounting identity C equals 20 plus 0.6 if consumption function I equals 60. Ya, X. ini carilah equilibrium nilai Y. Sama kayak yang baru kita kerjakan. Nomor 3. 3. Solve for X and Y when Ya, ini kalian kerjakan ya. Nah, sekarang kita lihat operasi baris, row operation. Kita dengarkan. 5.6 Row operations entail multiplying or dividing all the terms in one equation by whatever number is necessary to get the coefficient of one of the unknowns equal to the coefficient of that same unknown in another equation. Ya, operasi baris mengacipkan perkalian atau pembagian dari semua dalam satu persamaan
dengan nomor apapun, angka apapun yang diperlukan untuk membuat koefisien dari salah satu yang tidak diketahui sama dengan koefisien yang pada salah satu yang tidak diketahui. Kemudian dengan membagi dengan salah satu persamaan, maka yang tidak diketahui ini dapat dieliminasi. Alternatively, if two rows have the same absolute value for the coefficient of an unknown but one coefficient is positive and the other is negative, then this unknown can be eliminated by adding the two rows. Dan secara alternatif, jika kedua baris memiliki nilai absolut yang sama untuk koefisien yang tidak diketahui, tetapi satu koefisien positif dan satu lagi negatif, maka yang tidak diketahui ini dapat dieliminasi dengan menambahkan dua baris. Contohnya, lihat contoh sebagai berikut, kita dengarkan. Given the equations below, use row operations to solve for x and y. Ya, diketahui persamaan di bawah ini. Gunakan operasi baris untuk memecahkan persoalan x dan y. Nah, kita lihat ya, kita mulai. Diketahui persamaan 1, 10x ditambah 3y sama dengan 250. Inilah persamaan 1. Persamaan 2, 5x tambah y sama dengan 100. Inilah persamaan 2. Maka kita solusinya kalikan, nah ini dia kata yang ini, kalikan persamaan 2 dengan 3. Nah, sehingga hasilnya dapat persamaan 2 yang ini persamaan 2, kita kalikan semuanya dengan 3. 5 kali 3 15x, y kali 3 tambah 3y, 100 kali 3 300. Nah, kemudian katanya subtracting ini artinya kurangkan dengan persamaan 1. Nah, persamaan 1 tadi 10x tambah 3y sama dengan 250. Maka kita kurang, ini habis. 15 kurang 10, 5x sama dengan 300 kurang 250, 50. X sama dengan 10. Nah, kemudian katanya di sini, apalagi katanya? Substituting this value of x back into 1, 10. Ya. Kemudian katanya, substitusikan nilai x ke persamaan 1, maka jadilah dia persamaan 1 kan ini. Nah, 10x tambah 3y sama dengan 250. X tadi 10 kali 10 sama dengan tambah 3y sama dengan 250. 10 kali 10 100. Ini kita pindahkan kemari, positif pindahkan dia menjadi negatif. 3y sama dengan 3y sama dengan 150. Y sama dengan 150 bagi 3 sama dengan 50. X nya diketahui, Y nya diketahui. X sama dengan 10, Y sama dengan 50. Inilah jawabannya.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal cerita. Dengarkan. A firm makes two goods A and B which require two inputs K and L. 1 unit of A requires 6 units of K plus 3 units of L and 1 unit of B requires 4 units of K plus 5 units of L. Ya, sebuah perusahaan memproduksi dua barang A dan B. Dalam memproduksi tersebut membutuhkan dua barang input lainnya, yaitu K dan L. Satu unit barang A membutuhkan 6 unit barang K, ditambah 3 unit barang L. Satu unit barang B membutuhkan 4 unit barang K, ditambah 5 unit barang L. The firm has 420 units of K and 300 units of L at its disposal. How much of A and B should it produce if it wishes to exhaust its supplies of K and L totally? Ya. Perusahaan mempunyai 420 unit barang K dan 300 unit barang L pada gudangnya. Berapa banyak barang A dan B harus diproduksi jika ingin menghabiskan semua barang K dan L? Nah, dengarkan, ada catatan di sini. NB artinya notabene. NB. This question requires you to use the economic information given to set up a mathematical problem in a format that can be used to derive the desired solution. Learning how to set up a problem is just as important as learning how to solve it. Ya, pertanyaan ini membutuhkan informasi ekonomi untuk membentuk masalah matematika dalam sebuah format yang dapat digunakan to derive, memperoleh hasil yang diinginkan. Belajar membentuk sebuah permasalahan sama pentingnya dengan belajar bagaimana memecahkan permasalahan. Solusi. Solution: the total requirements of input K are 6 for every unit of A and 4 for each unit of B, which can be written as Ya. Total persyaratan untuk barang input K membutuhkan 6 untuk unit A dan 4 untuk unit B, sehingga dapat kita tulis persamaannya. Dari mana kita tahu ini K itu A6 untuk A? Dari yang ini. Sehingga kita bikin dulu persamaan. Jadi tadi katanya membuat persamaan sama pentingnya dengan memecahkan persamaan. Nah, kita lihat K sama dengan A6A ditambah 4B. Nah, ya. Terus L sama dengan 3A ditambah 5B. Dan diketahui tadi K sama dengan 420, L sama dengan 300. Maka dapat kita buat menjadi 420 sama dengan 6A ditambah 4B. Inilah persamaan 1. 300 sama dengan 3A ditambah 5B. Inilah persamaan 2. Nah, kemudian ini kita lihat, supaya dia bisa dikurangkan atau dihabiskan, kalikan persamaan 2 dengan 2. Kalikan persamaan 2 dengan 2. Nah, ini persamaan 2 kan. Kalikanlah dengan 2. 300 kali 2 600
3 kali 2 6A tambah 5 kali 2 10B. Baru setelah kita dapat itu, kurangkanlah dengan persamaan 1. Kurangi persamaan 1. Persamaan 1 tadi kan ini. Nah, 420 sama dengan 6A tambah 4B. Kita kurangi ya. Ini habislah, kan 0. 600 kurang 420 80. Ya kan? Nah, sama dengan 10 kurang 4. Oh, ini 180 6B. Ya kan? 180 bagi 6 30 sama dengan B. Langkah selanjutnya ini dia dibilang di sini, substitusikan B ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi ini 420 sama dengan 6A ditambah 4B. B tadi 30 kali 30 kita bikin 420 sama dengan 6A tambah 120. Ini kita pindah kemari menjadi negatif. 420 kurang 120 sama dengan 6A. Ya kan? 300 sama dengan 6A. A sama dengan 50 sama dengan A. Ya, 50 sama dengan A. Kita tulis 50 sama dengan A. Nah, udah. Jadi macam mana katanya di sini? Defem. Ini kesimpulannya. 180 equals 6B 30 equals B. Substituting this value for B into 1 gives perusahaan harus memproduksi 50 unit barang A dan 30 unit barang B sehingga dia dapat tingkat produksi yang optimal atau habis. Nah, kita masuk ke latihan. Test yourself. Exercise 5.4. 1. Solve for x and y if 420 equals 4x plus 5y and 600 equals 2x plus 9y. Ya. Carilah nilai x dan nilai y. Nomor 2. 2A firm produces the two goods A and B using inputs K and L. Each unit of A requires 2 units of K plus 6 units of L. Each unit of B requires 3 units of K plus 4 units of L. The amounts of K and L available are 120 and 180, respectively. What output levels of A and B will use up all the available K and L? Ya. 3. Solve for x and y. Tadi untuk nomor 2 ini hampir sama dengan soal yang baru saja kita kerjakan ya. Nomor 3. 3. Solve for x and y when 160 equals 8x, 2y and 295 equals 11x plus y. Ya, ini carilah nilai x dan y. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu 5.7 More than 2 unknowns. With more than 2 unknowns, it is usually best to use the row operations method. ya, lebih dari 2 variabel yang tidak diketahui. Lebih dari 2 yang tidak diketahui, biasanya lebih baik menggunakan operasi baris, metode operasi baris.
The basic idea is to use one pair of equations to eliminate one unknown and then bring in another equation to eliminate the same variable, repeating the process until a single equation in one unknown is obtained. Ide utamanya adalah menggunakan satu pasang persamaan untuk mengeliminasi satu yang tidak diketahui dan kemudian membawa persamaan lain untuk dieliminasi pada variabelnya yang sama. Berulang proses tersebut dilakukan hingga sebuah persamaan tunggal dari yang tidak diketahui diperoleh nilainya. The exact operations necessary will depend on the format of the particular problem. There are several ways in which row operations can be used to solve most problems, and you will only learn which is the quickest method to use through practicing examples yourself. Operasi yang benar-benar diperlukan tergantung pada format dari permasalahan yang khusus. Ada beberapa cara di mana operasi baris dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Tapi kamu di sini akan belajar metode yang paling praktis digunakan. Nah, kita lihat contohnya berikut ini. Solve for x, y, and z, given that. Ya, carilah nilai x, y, dan z. Jadi ada 3 persamaan, dicarilah x dan z-nya. Nah, kita coba ya. Nah, pelan-pelan saja. X sama dengan x tambah 12y tambah 3z sama dengan 120. Inilah persamaan 1. 2x tambah y tambah 2z sama dengan 80. Inilah persamaan 2. 4x tambah 3y tambah 6z sama dengan 219. Inilah persamaan 3. Nah, di mana untuk memecahkan masalah ini kita kalikanlah persamaan 2 dengan 3. Nah, kalikan persamaan 2 dengan 3 dengan 2. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Persamaan 2 kalikan dengan 2. Ini persamaan 2 kalikan dengan 2. Nah, masukkan kemari. Nah, 4x tambah 2y tambah 4z. Masuklah dia. 80 kali 2 160. Kemudian apa katanya? Ini dia. Ini menjadi persamaan 4. Nah, kurangi persamaan 4 dari persamaan 3. Nah, jadi kurangi persamaan 4 dari persamaan 3. Maka kita peroleh 4x tambah 2y tambah 4z sama dengan 160. Kurangi dengan persamaan 2 tadi kan, dari persamaan 3. Ini persamaan 3. 4x tambah 3y tambah 6z sama dengan 219. Kita kurangkan dia. Ini ya kan, 2y 3y kurang 3y. Ini kan kita kurang. Nah, ini negatif y tambah kurangi persamaan 4. Oh, terbalik, kita kalau terbalik.
kita hapus, kurangkan persamaan, berarti 3 dikurang 4, salah kita. Ya, supaya bagus kita kerjakan. Berarti persamaan 3 dulu kita buat, 4x tambah 3y tambah 6z sama dengan 219. Baru kurangkan 4x tambah 2y tambah 4z sama dengan 160. Ini kita kurang, 4 kurang 4 0, 3 kurang 2y, 6 kurang 4 2z, 219 kurang 160 sama dengan 59. Ini menjadi persamaan 5. Nah, berikutnya ya, ini jadi kan tadi dari 3 tinggal 2, berarti kita mencari satu persamaan lagi yang mau kita buat menjadi 2. Nah, jadi caranya kita lihat di buku ini. Nah, kalikan persamaan 1 dengan 2. Nah, kita tulis kalikan persamaan 1 dengan 2. Persamaan 1 dengan 2 adalah ini. Nah, maka menjadi 2x tambah 12 kali 2 24y ditambah 3 kali 2 6z sama dengan 120 kali 2 240. Nah, kemudian kurangi dengan persamaan kedua. Nah, ya, dengan persamaan kedua, maka ini persamaan kedua yang ini kita ambil, nah, masukkan kemari, 2x tambah y tambah 2z sama dengan 80. Kurang, ini habis, 2 kurang 2 0, 24 kurang 1 23y. Nah, 6 kurang 2 tambah 4z sama dengan 240 kurang 80, dapatlah 160. Inilah persamaan nomor 6. Nah, ya kan? Nah, kemudian katanya ini dia, kalikan persamaan 5 dengan 2. Kalikan persamaan 5 dengan 2. Nah, persamaan 5 ini kalikan dia dengan 2, maka menjadi 2y tambah 2 kali 2 4z sama dengan 59 kali 2 118. Nah, sesudah itu kurangkan dengan persamaan 6. Kurangi dengan persamaan 6. Persamaan 6 itu ini. Nah, 23y 23y ditambah 4z sama dengan 160. Kita kurangi, ini 4 kurang 4 0, 2 kurang 23 negatif 21y sama dengan
118 kurang 160 negatif 42. Y sama dengan berapa itu? 42 bagi 21. Maka dapatlah nilai Y sama dengan 22. Ya, 2 saja. Nah, jadi kemudian substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 5. Nah, persamaan 5 inilah persamaan 5. Nah, Y sama dengan 2Z, Y tambah 2Z sama dengan 59. Ini 2 tambah 2Z 59. Ini positif pindah ke kanan jadi negatif. 2Z sama dengan 59 kurang 2 menjadi berapa? 57. 2Z sama dengan 57. Maka dapatlah nilai Z. Nilai Z sama dengan 57 bagi 2. Inilah dia, 28,5. Nah, nilai Z dan nilai Y sudah diketahui. Maka masukkan Y sama dengan 2, Z sama dengan 28,5 ke persamaan 1. Nah, ya, persamaan 1 kita peroleh tadi X sama dengan X tambah 12Y ditambah 3Z sama dengan 120. X tambah 12, tadi Y nya sama dengan 2. 12 kali 2 24Y tambah 3 kali 28,5 sama dengan 85,5 sama dengan 120. Nah, ini tadi 2, X nya 2. Nah, ini X, ini Y nya habis, tidak ada lagi. X sama dengan, ini pindahkan ke kanan, 120 kurang 85,5 kurang 24. Maka dapatlah YX sama dengan 10,5. Sehingga kita dapat jawabannya X sama dengan 10,5, Y sama dengan 2, Z sama dengan 28,5. Inilah jawabannya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Solve for x, y, and z in the following set of simultaneous equations. 14.5x plus 3y plus 45z equals 340. Carilah nilai X, Y, dan Z dalam persamaan simultan berikut. Nah, ini juga ada 3 ya. Jadi kita disuruh mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, kita coba kerjakan. Nah, di sini diketahui 14,5x tambah 3y tambah 45z sama dengan 340. Inilah persamaan 1. Kemudian 25x tambah bukan tambah, kurang 6y tambah kurang lagi, bukan tambah, kurang 32z.
sama dengan 82. Inilah persamaan 2. Nah, berikutnya 9x tambah 2y kurang 3z sama dengan 16. Inilah persamaan 3. Nah, kita ingin mematikan persamaan antara persamaan yang kedua, persamaan 1 dulu kita, supaya habis dengan persamaan 2. Nah, di sini kan persamaan 2 kita mau membuang y, katakanlah y. Nah, kalikanlah persamaan 1 dengan 2. Ini persamaan 1. Jadi kalikan 2 persamaan 1, maka kita beroleh 14. Ini persamaan 1 kan, 14,5 kali 2 29x ditambah 3 kali y kali 2 6y tambah 45 kali 2 90z 340 kali 2 680. Kemudian kita kan ingin menghabiskan ini tadi dengan persamaan 2. Kita bikinlah persamaan 2. 25x kurang 6y kurang 32z sama dengan 82. Apakah kita tambah atau kita kurangi? Kita tambah, karena ini supaya habis ditambah. 6 kurang tambah 6y habis. 29 tambah 25 54x tambah 58z sama dengan 762. Ini menjadi persamaan 4. Nah, kemudian kita kalikan persamaan 3, kalikan persamaan 3 persamaan 3 dengan 3. Persamaan 3 adalah ini. 3 kali 9 27x 2 kali 3 tambah 6y 3 kali 3 kurang 9z 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, kemudian kita lihat persamaan 2. Persamaan 2 ini dia. Ini 25x kurang 6y kurang 32z sama dengan 82. Nah, supaya habis nilai y, tentunya kita tambah. Positif tambah negatif 6 0, ya kan? 27 tambah 25 dapat 52x. Nah, ini tambah kurang ya, 9 tambah 32 berarti 41z. Ini tambah 130. Ini menjadi persamaan 5. Kemudian nah, kita mau mengerjakan persamaan 4 dan 5, yaitu kalikan 5 supaya habisnya, jadi 4 dan 5. 4 tadi ini 15
4X tambah 58Z sama dengan 762. Nah, satu lagi 5, ini 52X kurang 41Z sama dengan 130. Nah, supaya habis salah satu, tentunya kita kalikan yang ini dengan 27, yang ini dengan 27, yang ini dengan 26. Ini dia, ya kan, menjadi 1404X kurang 1177Z sama dengan 3510. 1404X kurang 1005 tambah 1508Z sama dengan 19812. Negatif 2615Z sama dengan negatif 16302, sehingga nilai Z diperoleh 6234. Selanjutnya nilai Z ini kita masukkan ke persamaan yang di atasnya. Contohnya kita masukkan ke persamaan 52X dikurang 41Z. Jadi 6234 sama dengan 130. Maka 52X ini bisa kalian lihat, sama dengan 130 tambah 22. Hasil perkalian ini 25594. Nah, X sama dengan 7415. Kemudian masukkanlah nilai X dan Z ini ke persamaan 1. Jadi contohnya 14,5 kali 7415 tambah 3Y tambah 45 kali 6234 sama dengan 340. Nah, kita lihat di situ. Nah, 3Y sama dengan negatif, ini aja kita lihat ya, negatif 48,05, Y sama dengan negatif 16,02, sehingga X sama dengan 7,42. Ya, Y sama dengan negatif 16,02, Z sama dengan 623. Nah, ya, jadi kita berikut ini ada contoh latihan test yourself exercise 155 ini kalian kerjakan ya. Jadi mana-mana saja PR kalian. Nah, ini dia PR kalian, test yourself 5.5. Terus apalagi 5.4. Terus apalagi 5.3. Kerjakan, tulis tangan, kemudian fotokan, kirimkan ke GG garis miring huruf besar kumpul tugas Pak Agus. Ini enggak ada spasinya ya. Nah, ya, kerjakan saja sebisanya, pelan-pelan saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin.